Kembali lagi bersama saya Piskal Chandra di Aktual TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam nominasi finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku tidak kaget atas laporan dari OCCRP ini. Jokowi meminta agar dibuktikan saja terkait tudingan dirinya masuk finalis tokoh terkorup di dunia versi Lembaga Dunia Non-Pemerintah OCCRP. Menurut Jokowi, jangan asal membangun framing jahat atau memfitnah. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Sumber alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk ke dalam finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis, termasuk para juri. Di sisi lain, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengaku tidak kaget dengan rilisan berita dari OCCRP ini. Menurutnya, memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat-sangat marak. Karena itulah, dia tidak lagi kaget dengan adanya rilisan berita dari OCCRP ini. Banyak yang kaget, tapi saya salah seorang yang tidak kaget karena saya memang menduga bahwa korupsi Indonesia selama Presiden pemerintahan Jokowi memang sangat-sangat marak. Nah, kemarin mantan Presiden Jokowi juga sudah memberikan klarifikasi dan saya akan menantang. Tantangannya ada 4. 1, silahkan buktikan. 2, apa yang saya korupsi. 3, ini framing jahat. Yang keempat, agar ini diproses hukum saja. Nah, itu kita sekarang mau bantu rakyat untuk mengetahui apakah betul Presiden Jokowi melakukan korupsi seperti yang dituduhkan tersebut. Saya ingin mencoba merangkum kalau Jokowi memang melakukan korupsi, dibilang mana, sektor mana atau klaster mana terjadi korupsi. Saya mencoba membagi 5 klaster modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Klaster pertama adalah klaster korupsi yang ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan dan melanggengkan dinasti. Ini banyak contoh yang terjadi tentang hal ini. Masih ingat dulu kasus tentang ditutupnya kasus pelanggaran dan pelanggaran hutan, kemudian 3,3 juta hektar sawit itu hilang begitu saja. Nah, itu saya punya keyakinan bahwa ini ada kaitan dengan untuk melanggengkan kekuasaan sehingga perlu untuk meredam kasus-kasus besar dan bisa terjadi negosiasi di balik pintu. Yang kedua, klaster kedua adalah itu menjarakan lawan-lawan politik. Itu klaster korupsi kedua. Kita masih ingat bagaimana
kasus-kasus menteri-menteri yang terlibat, tahu-tahu dihilangkan begitu saja, dan itu sudah diperiksa tapi tidak dilanjutkan. Itu adalah istilahnya korupsi sprindik. Korupsi sprindik. Masih ingat kasus impor garam, minyak goreng, HPH, kemudian kasus BTS, dan berbagai kasus lain yang menguap begitu saja. Dan masih ingat kasus penggantian Ketua Umum Partai Golkar yang karena isu semua bahwa itu ada 11 sprindik. Itu korupsi klaster kedua. Korupsi klaster ketiga adalah ini ambisi pribadi. Ada 2 subklaster di sini. Klaster pertama adalah ingin punya legacy. Seakan-akan presiden berhasil tapi merugikan rakyat. Contohnya membangun kereta api cepat, membangun infrastruktur yang sangat mahal yang menyebabkan BUMN bangkrut, rakyat mengalami kerugian, membangun IKN, dan membangun bandara-bandara yang tidak sama sekali dibutuhkan demi ambisi pribadi Jokowi. Ambisi pribadi kedua adalah terkait dengan keluarga. Masih ingat kita terkait dengan kasus penyelundupan nikel yang disebutkan oleh almarhum Faisal Basri melibatkan Airlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Kemudian kasus Blok Medan dengan berbagai kasus. Yang keempat adalah klaster penggunaan uang negara untuk menyogok rakyat. Utang BUMN, utang negara sangat naik karena betul-betul digunakan untuk membuat bansos pencitraan yang sangat banyak. Yang dilakukan itu dalam rangka menyogok rakyat. Itu klaster klaster keempat. Klaster kelima yang terakhir adalah klaster korupsi dengan menyogok oligarki. Oligarki kita tahu bahwa ini betul-betul menjadi penyokong utama kekuasaan Jokowi dan dinasti Jokowi selama 10 tahun. Mereka lah yang mendapatkan fasilitas di berbagai tempat, di pertambangan, di perkebunan, di macam-macam. Nah, untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, ini puncaknya terjadi adalah oligarki adalah pemberian PSN di berbagai tempat dan fasilitas-fasilitas lain. Sangat jelas bahwa itu merugikan negara, merugikan rakyat. Anda bayangkan contoh kasus PIK 2, rakyat dipaksa dengan status PSN dan Rempang juga demikian. Nah, Terima kasih Aktual TV.